Play 1, scene 1, shot 1, take 1, and action. Hari ini kita mulai Si Paham Film, yaitu podcast bersama Cast Cinta Dalam Ikhlas. Halo. Hai. Boleh kenalin diri ya satu-satu dan kasih tahu nama perannya siapa? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albert Felino. Di film Cinta Dalam Ikhlas berperan sebagai Mamat. Halo, saya Zara Adisti berperan sebagai Aurora. Halo, gua Bun Sungkar di film Cinta Dalam Ikhlas berperan sebagai Atar. Atar. Oke. Sebenarnya Cinta Dalam Ikhlas tuh film apa sih? Asik. Ini bakal dijelasin sama teman yang jarang banget promo. Boleh? Masalahnya. Nice question. Thank you host buat pertanyaannya. Jadi Cinta Dalam Ikhlas itu gimana, Zar? Gimana, Bun? Gimana, Kak? Gimana? Ayo Lip, lu kasih tahu Lip biar orang Cinta tahu. Dalam Ikhlas adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan seorang pemuda yang hidupnya sudah diterpa oleh banyak cobaan, ditinggalkan banyak orang yang dia sayang, akhirnya dia merasa hidupnya ya udahlah, gue bebas aja, gue rebel aja. Sampai akhirnya dia masuk sekolah di SMA, dia ketemu cinta pertamanya di pandangan pertama cuma 3 detik. Meski dalam 3 detik. Langsung nyanyi. Dia ngerasa dia jatuh cinta, tapi dia akhirnya ketemu sama sahabat namanya Mamat. Atar ketemu Mamat bilang, kalau lu mau sama Ara, lu harus bisa berubah, harus bisa hijrah. Nah akhirnya di film ini menceritakan bagaimana perjalanan Atar, dan perjuangan Atar memantaskan diri. Memantaskan diri. Betul. Ada beberapa poin ya di dalam Cinta Dalam Ikhlas tentang memantaskan diri ya kalau nggak salah tuh. Cukup banyak. Jadi memantaskan diri ini adalah ketika kita berubah tapi tanpa embel-embel karena orang lain. Walaupun sebenarnya awalnya karena orang lain. Awalnya Gitu. karena Betul, karena awalnya karena perempuan. Oke. Tapi akhirnya karena laki-laki. bukan. Bukan. Jangan. Oh, takut banget loh. Memantaskan diri di sini ini adalah idenya dari Mamat. Jadi Mamat punya ilmu Besti ya, namanya Mamat tuh. ilmu memataskan diri. Memataskan Ya, diri. Nice. gitu. Apa aja sih memataskan diri? Kasih tahu, lu kan hafal Asal banget nih. nih. Memataskan Itu diri itu apa? pertama, Mamat bilang sama Atar kalau suka sama Ara minimal dari fashion rubah dulu. Karena dari- fashionnya sebelumnya gimana? Atar itu kan gondrong, anak band. Emang kenapa kalau Emang kenapa kalau anak band? Iya, gondrong. nggak jawab. Jadi Gitu. memantaskan diri ini ada banyak faktornya. Dari mungkin Atar yang sebelumnya pemalas, gak Oke. mau ngerjain soal apa-apa, gak mau belajar. Dari situ mungkin. Berarti bukan secara fisik doang ya, Iya. tapi secara Kesiapan. personal. Karena Personal. Ara ini sosok wanita yang natap mata cowok aja dia enggan gitu. Jadi menurut Mamat kalau lu mau sama Ara harus dulu bisa hijrah. Tapi kalau aku lihat di TikTok sih enggak gitu ya. Oh, itu Zara Abun. Oh, itu Zara. Emang Zara Abun kalau di TikTok. Tapi Oh, aku gini. kan nonton waktu premier, lucu banget kalian berdua tuh kayak chemistry-nya dapat banget. Ada 3 orang loh sebenarnya di ya, premier. nggak apa-apa. Enggak, Betul. kita doang. Nggak apa-apa. Emang Cuman, co-host kan, saya co-host. Chemistry kalian berdua tuh maksudnya kayak dapat banget. Itu tuh gimana cara untuk build chemistry-nya? Organik sekali kita emang. Masya Allah. Atau emang Anjir. gak di build chemistry-nya, emang itu asli aja? Kita emang naturally funny ya. Mungkin karena udah lama gak ketemu. Kita buat- teman kecil. Oh, Iya, itu teman kecil. pertama kali ketemu umur 15 tahun 15 ya. tahun. 15 tahun. Terus Tuh. sebenarnya chemistry itu bisa bagus ketika kita menemukan partner yang menyenangkan dan gak ribet. Partner hidup. Partner bekerja. I wish. Oh iya. Oke. Kok Coba ngomong sesuatu dong. Ya gimana nyapunya kalau kayak gitu? jadi gue yang salting sih? Kita gimana nyapunya kalau kayak gitu? I wish. Masa gue bilang you wish kan jahat kalau mau you wish. Mat, kamu gimana nih proses syuting dari awal reading? Kan mereka berdua kayak gini terus. Kamu gimana sih sama kelakuan mereka? Ya udah kita bertiga mah bercandanya sama, frekuensi komedinya sama, dengerin musiknya juga sama. Nih coba lihat dulu nih. Kita tuh punya sesuatu gitu loh. Apa tuh? Kita nggak ngomong apa-apa tapi tunjukin Tapi tangan iya. aja. Ini ada tulisannya padahal. Oh tapi iya. tapi nggak Tapi kelihatan. cuma kita bertiga yang bisa baca dan sama. Iya. Oh, coba bisikin apa tulisannya? Oh nggak bisa. Nggak bisa itu. Oh, harus diikuti. Itu bermain Jadi dengan harus- Betul itu rahasia itu Nih rahasia. hostnya nih. Parah. Gitu. Ya udah jadi kita kalau syuting di set juga sebagai Atar, Ara dan Mamat, ya udah anak SMA. Iya. Pas keluar setnya mah kita masih
jadi diri. Ya beda dong. Di luar sana kita tetap main sebagai Abun, Zara dan Mamat. Oke. Masnya namanya siapa sih? Saya pacar Bustomi. Sama Alif gitu. Jadi kita tetap ngobrol, main, itu yang mungkin bikin chemistry-nya tuh jadi natural Makin aja dapat gitu. juga gitu Iya. kan. Dan dapat dukungan dari orang-orang di selama situasi syuting itu, lingkungannya positif banget. Oh iya. Dengan orang-orang yang menyenangkan, gak judgmental. Jadi kita gak berat juga gitu syuting. Oke, itu penting banget sih environment Penting on banget. set ya sebagai Astrada. Ya. Hai. Jadi Dan saya paham. yang mendukung ya. kita adalah kita bisa bilang Cinta Dalam Ikhlas itu proses syutingnya sehat banget. Ya. 14 jam boleh? kerja. Sehat banget. Wow, berarti nggak ada MTM tuh. MTM cuma ada satu kali kayaknya. Satu kali, wah Satu keren kali banget MTM, sih. cuma satu kali. Star Vision. Star Vision. Apalagi Kami itu masa Oh, dilawan. itu bahaya banget emang. Emang Siapa? Siapa? kita Lapor. siap untuk Siap. sequel. Jadi Orang pacar saya bilang I miss you, I miss tutu gue gituin. Saking cintanya gue sama Pamitu, I miss you, I miss tutu gue gituin. Mamat tuh lucu banget kan di film, tapi aslinya lucu banget. Enggak lah, introvert. Wes, Oh. enggak. Masa jatuh gak ke introvert. Jadi Terlalu ini buka. acting. Ini acting. Enggak tahu acting masnya. Metode. Apa? Metode. Metode acting. Metode, Ini ya. juga metode acting berarti kalian. Oh, enggak. Alhamdulillahnya natural. Iya. Jadi apa yang teman-teman lihat semua itu nggak ada yang dibuat-buat sama sekali. Bener. Berarti bapernya baper beneran. Iya. Beneran? Gio. Mau apa lo? Hah? Mau apa? Hah? Gak bisa dilawan, gak bisa dilawan. Baper kenapa sih? FYP kak, sumpah itu FYP kak. Emang kan Tadi, kita mah Kak. kalau acting harus baper ya, dia mah enggak berarti. Iya. Lah mau baper sama siapa Mamat? Lah, Bawa perasaan Bawa mah nggak perasaan harus sama tuh pasangan, harus. sama skenarionya. Katanya metode. Gua gimana? kira- sebagai aktor yang baik Berarti gimana? sayangnya beneran kan? Nah, Masa kamu nggak sayang? beneran dong. Iya kan? Iya. Coba nyatain dulu, nyatain dulu. Sayang mah nggak senyatain lah. Aksi aja. Action ya. Action. Emang apa sih aksi-aksi yang udah dilakukan sama Abun untuk Jadi itu. satu, Jangan tahu di spill, bahaya itu. kita udah playground date, Iya. kita udah tour kemana-mana dan selalu berdua, nggak pernah ada temen yang lain yang nemenin. Itu karena apa? Itu Abun karena nih. jadwal yang lain Oh nggak bisa. iya. Oke. Abun sebelum tur bilang ke Zara kayak gini, ayo kita bakar kota-kota itu dengan api asmara kita. Oh my god. Gokil Abun. Ada 3 pemeran cewek yang ngejar-ngejar Abun kan. Satu doang yang ngejar. Satu ngejar, satu ada Dijodohin. Satu lagi Yang aku kejar. ya. Di antara 3 orang itu, kalau in real life itu bakal pilih yang mana? It's not gonna happen in real life Oh, dong. it's not gonna happen in real life. Lo nggak? Kata siapa? Masa perlu aku yang bukain sih di sini? Weh. Guys, ya guys ya. Bahaya nih. Bahaya nih dia. Bahaya nih. Kebanyakan makan krecek. Ada loh. pawangnya nih, ada Bahaya, pawangnya bahaya, nih. Kalau in Jangan real ini. life bakal milih siapa? Ya yang gua perjuangin lah. Siapa tuh? Which is Ara. Ara ya. Ara. Zete Coba kurang. FYP lagi kak di TikTok lu nanti, sumpah. Ya karena gua prefer merjuangin daripada diperjuangin gitu. Sebagai laki-laki ya. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki. Ini juga debut pertama juga kan sebagai pemeran utama. Iya betul. Gimana tuh rasanya? Deg-degan. Deg-degan karena kan ini dari novel juga kan. Jadi orang udah punya ekspektasi masing-masing. Bener. Dan terlebih ini inspired by Kang True Abay Nyalano, story true story juga, dari Kang Abay sang gitu. penulisnya. Itu yang bikin deg-degan sih awalnya. Hmm. Sebelum Tapi- case reveal. Tapi Masya Allah ya, hasilnya emang kerja keras tuh tidak mengkhianati hasil Yes. kan. Amin, Yes. alhamdulillah. Lihat, alhamdulillah. aku lihat banget perjuangan Abun dari awal untuk nge-build karakter ini gimana sampai akhirnya jadi. Sampai ternyata Abun tuh 11-12 sama Atar. Oh. Gua nggak tahu ya. Gitu. Itu dari aku yang menilai. Iya, iya, iya. iya. Jadi Pas Atar selalu itu kan makan ini. hampir sempurna. Aha. Sama lah kurang Oh Ya Allah, gitu. ya Allah. Jadi langsung ta'aruf juga? Hah? Hah? Taruh. mati. Ya. Enggak, taruh kan artinya berkenalan kan, perkenalan ya. Berarti udah? Udah kenal kan. Oh, oke. Tinggal ini. Tinggal Ya, tinggal apa, Mam?
ada ibunya langsung, saya mah langsung ke ibunya aja lah. Ya iya dong, harus gitu Bener. dong, gentle dong. Bener gentle. Iya dong. Tapi challenge apa sih yang waktu syuting kemarin yang kalian hadapin tuh apa ya? Dari masing-masing pemain ya? Live, challenge Ada live. dulu yang lagi makan dulu, kita tanya yang lagi makan. Sebagai Mamat, Sebagai Mamat. challenge yang dihadapin sebagai Mamat biasanya Ali Rivelino itu selalu dapat peran di mana anak SMA, ugal-ugalan, selengean. Iya. Nah di sini Ali Rivelino punya beban bahwa dia punya ilmu agama yang harus di-share ke Atar. Gimana iya. caranya tetap funny, tetap lucu, tapi ketika ngomong agama dan nyemangatin Atar tuh penonton juga Tetap trust sama apa serius yang juga diomong. gitu kan. Itu challenge-nya sih. Kalau Kalau Zara? dari aku sendiri, challenge-nya mungkin aku harus keluar dari zona nyaman aku. Selama ini aku dapat karakter tuh pasti yang cheerful atau enggak yang judes gitu, galak. Sedangkan di sini aku harus benar-benar bisa stabil, soft banget. tenang Iya. gitu, adem, yang which means itu sebenarnya aku sih, Oh, cuman gitu. aku nggak pernah tunjukin di siapa-siapa gitu. aja. Oke, Jadi oke. it's time to shine. Iya 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 Jadi iya. inilah waktunya aku untuk menunjukkan sisi Anggun Lee aku. Oke, yang sebenarnya ada. Ada, tapi, Tapi belum diliatin, makanya di sini. Hanya untuk diliatin. orang-orang spesial kali ya. Ya, Oke. gitu. Kalau Abun? Kalau Atar ini kan dia tuh pengendalian dirinya bagus, pengendalian emosi, juga keyakinan dia tuh ada banget gitu. Yang beda banget sama Abun sebenarnya. Abun tuh kadang-kadang ada yakinnya, ada ragunya juga terhadap apapun itu. Contohnya Contoh. kalau suka sama orang tuh ada ragu-ragunya gitu. Kalau yang ini? Ragu. Oh, Nggak, kenapa canda. tuh? Kenapa? Nggak. Kenapa? Kan lu ngomongin film, Ya, kan udah kemana-mana nih. Maaf. Iya, Oke. pengendalian diri itu jadi challenge-nya karena pengendalian diri seorang Abun tuh gak sebagus Atar gitu. Kayaknya Atar tuh penganut stoicism deh. Soalnya bagus banget pengendalian dirinya. Aku jadi belajar banyak juga dari Atar. Dari gitu. Atar gitu. Iya. Kata-kata yang mendeskripsikan cinta dalam ikhlas gitu. Dari Gen Z ya, dari Gen Z untuk Gen Z, apa kata yang bisa mendescribe cinta dalam ikhlas? Cinta dalam ikhlas Cinta itu dalam ikhlas. Wes terlalu nabrak mas, saya dulu mas biar saya tenang. Ntar gue terakhir Happy. nih, biasanya Happy. nih gini-gini Happy. terakhir Happy. gue dijebak. Oke. karena ikhlas akan membawa kalian kepada kebahagiaan. Itu jawaban gue, Gak bisa kak? Di media manapun itu aku yang jawab itu. Makanya gua Bagi habis. saya cinta dalam ikhlas adalah perjalanan. Mungkin ini bisa jadi perjalanan di film, tapi siapa tahu jadi perjalanan mereka yang sesungguhnya. Wow. Cinta dalam ikhlas buat aku itu Langsung dipotong. Aminin dulu lah, woi. kemenangan. Itu ada bapak tuh, ada bapak di Kemenangan sini. ya Pak ya, ya Pak ya. Kemarin Bapak ngomong Bisa gitu kan Pak Pak? ya? Perjalanan yang sesungguhnya kan Pak? Aduh, jadi takut nih. Oh. Tarik nafas. Buang. Ya, oke, silakan Zara. Udah tadi Oh, udah ya? dijawab. Katanya kemenangan. Oh iya, kemenangan. Iya. Oke. Tapi kalau kalian nih Gen Z gini, kemungkinan untuk ta'aruf tuh di dunia nyata itu real atau enggak kira-kira? Mungkin banget sih itu Possible. terjadi. Possible, ya. Possibility-nya kalau dari aku bisa 100%. 100%. Abun tuh gak pernah pacaran soalnya. Karena Bener. Abun Serius? mau langsung ta'aruf. Gak Ketika pernah dia sudah pacaran? menemukan orangnya. Ketemu kayaknya deh nih. Maksudnya Oh! apa? Oh! Betul, betul. Apa ya? Mungkin karena gak cocok pacaran aja sih aku. Gak suka pacaran? Gak cocok. Gak cocok. Cocoknya HTS-an. Gitu juga. Banyak itu mau dari yang mana nih kak? Allahu Akbar. Boleh Mau dong yang ceritain Mulai kerjaannya apa dulu nih? Mulai posesif. Kamu nih, kamu jangan zolim. Kamu mulai posesif tapi. Baik lagi, taruh gimana taruh? Sekarang gue yang salting. Kalau ta'aruf buat aku possible. Mau, tapi ketika udah dapat ridho mamam. Semuanya kembali ke orang tua saya. Mama mau udah ridho udah komen di Instagram. Emang komen Instagram ridho? Iya kan Mam. Mamam tuh pernah bilang, yang penting kita ikhtiar dulu aja. Nanti jawabannya akan kelihatan sendiri. Kita dalam ikhlas banget ya. Kan? Real banget. Real kan? Real banget. Real or fake? Real. Kalau menurut lu emang possible nggak lu? Lu ta'aruf? berdua? Lu. Bukan, Gua. lu. Taruh. Mamat. Iya. Alif. Alif. Possible Alif dong. ta'aruf possible lah. Possible. Itu juga kayaknya lebih bisa sabar-sabar mengenalnya kan. Kadang orang sekarang kan buyangnya buru-buru aja gitu Iya. kan. Iya. Padahal di ta'aruf tuh kita belajar mengenalnya pelan-pelan dari sikap baru bisa rambut gitu-gitu kan.
langsung ke rambut. Langsung Terlalu patah. rambut ya? Patah banget. Bisa bener. Sikap, emosinya, background keluarga, rambut. Udah hatam banget. Imam terbaik emang. Keren. Emang Masya Allah banget ya? Keren banget. Tapi setelah film CDI ini, karakter kalian di CDI ini mempengaruhi kehidupan real kalian gak sih? Banget. Ada apa aja sih yang... Kalau aku, sudut pandang aku tentang pernikahan. Aku itu tadinya takut menikah. Wow. Aku takut sama pernikahan karena dari yang sedang terjadi belakangan ini ya. Lihat aja. Ya kan? Lihat aja. KDRT lah, Betul. yang selingkuh lah, jadi orang tua yang gak baik buat anaknya. Apalagi film-film sekarang banyak banget yang kayak gitu ya. Iya, Serem makanya. banget kan jadinya. Tapi setelah aku mainin film ini, Iya. sudut pandang aku itu berubah. Ternyata pernikahan itu tidak menakutkan ketika kita sama orang yang pas. Pas. Sama orang yang bertanggung jawab, sama Betul. orang yang tahu tujuannya tuh apa gitu. Hmm. Sama cara berpikir aku tuh biasanya aku selalu sering menyalahkan keadaan. Iya. Setelah aku meranin Ara, aku tahu kalau kita harus selalu berbaik sangka sama apapun yang sedang terjadi gitu. Wow. Wow, gila. Ini keren banget filmnya sampai bisa ngerubah karakter Iya. kamu gitu. Banget Bisa banget. ngasih perspektif yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya alhamdulillah. Bahkan kan aku sama Zara kan sahabatan in real life juga kan. Oh iya. Sekarang Dari Zara kecil juga nggak? Enggak. Gak semua dari kecil tau. semua dari Bisa kecil. cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Zara sekarang jadi lebih tenang. Ketika ngadepin sesuatu Zara lebih mau diem, mikir, gak gegabah. Keren nih Zara sekarang. Keren banget ya, Masya Allah Mas Zara. Iya. Masya Allah. Itu because of you tau. Because of you. Ada back sound kan nanti kan? Gak usah. Ada back soundnya. Kalau gua yang ngerubah dari filmnya adalah gue jadi berani untuk bermimpi. Bermimpi. Iya, karena Atar ini orang yang sangat yakin dan juga berani untuk bermimpi. Betul, gitu. betul. Dia tuh baca buku, satu buku namanya The Secret. The Secret. The Secret. Di dalam bukunya itu ngasih tahu kalau kita mau memvisualisasikan sebuah mimpi dengan cara ditulis. Ya, aku lihat kamu buat Roadmap hidup. roadmap hidup. Iya, roadmap Iya, iya, hidup. iya, iya. Nah, aku udah mulai tulis-tulis juga tuh mimpi-mimpi aku, tapi Oh, bukan iya. di kertas, di notes HP gitu. Ayo, Show ayo, us. kita Mana? coba Sambil- kita lihat notes Bener. HP Sini. Soalnya Abun, kalau si Atar live itu hidupnya. si Atar itu modal nekat banget. Apalagi kemarin dia habis perang di kota kan, perang Iya. kota. Dia perang ke kota dan Jangan sampai dia tukar takdir dia jangan nanti. sampai tukar takdir. Dia Tapi pengen dia cintanya ini seindah jodoh 3 komang bujang nggak? sebenarnya. Ini Iya. jodoh 3 bujang nggak? Dia juga 3 bujang juga. 3 bujang juga. Muhammad dan Oh, gitu-gitu. oke, oke, oke. Dia nggak mau hidupnya seserem Dasim. Oh, Kan? iya. Dia Disebut ada semua. apa lagi sih filmnya? Semua. Aduh. Udah semua kayak udah semua deh. Udah, Coba mana lihat. Iya. Kita lihat Jadi aku punya impian-impiannya. mimpi Boleh. untuk keliling dunia, mau ke gunung-gunung yang pengen aku capai gitu. Wow, sekawan limo berarti. Sekawan limo. Sebenarnya sekawan limo. Bener. Seperti Ya, itu. oke, Bener, oke. bener. Emang terinspirasi dari sekawan limo aku Oke. naik gunung. Iya, benar. Bun, promo kita dulu Bun. Dan juga aku pernah ke Gunung Gede karena ada film Gunung Gede. Petaka Gede. Gunung Gede. Petaka Gunung Gede. Petaka Gunung Gede. Karena Dan itu itu aku semua lihat karena Gunung kita Gede. modal nekat. Modal nekat. Itu. Film kita belum kesebut Bun. Iya. Film kita dulu Bun. Dan semuanya bisa terlakukan dengan cara Cintanya harus dalam ikhlas. Dalam Harus ikhlas Ya, itu gitu. semua. Ini Oke, ada- luar biasa. Apalagi? ada hiking list. Ini baru 2. Ada Mont Blanc, Dolomites, Fuji, Kawaiian, Butak, Fuji Jepang. di Jepang. Wih, Gitu. amin, Jadi udah amin, amin, amin. tulis semua gitu pengen ke gunung-gunung Lu apa. pengen ke Gunung Oke. Fuji. Gunung- Fuji Eh Jepang gue kan? kenal sama Fuji. Bukan. Ai sama Ai. Bukan. Di Jepang. Salah, Fuji. salah, Oh, salah. Fuji, Bukan beda, di beda, Fuji. beda. Tapi Sorry, selain sorry. naik gunung ada apa lagi di list ya? Mimpi. Nah dia tuh pengen naik gunung sama ada deh satu orang gitu. Satu orang gitu ya? Iya. Siapa ya kira-kira? Aku nggak tahu ya, tapi Aku dia nggak udah tahu. nazar gitu waktu itu. Pengen naik gunung sama satu orang. Kalau boleh tahu ini cewek atau cowok ya? Cewek, Oh, cewek. dia Cewek. itu dia. Dekat gitu ya? Dekat. Sering tiktokan gitu? Sering tiktokan. Oh. Batik, kemeja sama roknya sama motifnya. Oh, Iya. matching gitu ya? Terlalu Mamat terlalu. mah Terlalu dikasih kulot jelas. doang sama mereka. Lihat. Terlalu jelas. Ah, sorry. Terlalu jelas itu. Saya itu saya. Sorry, asik Saya. deh. Saya bener pengen ngajak teman-teman buat naik gunung. Temen-temen apa temen? Yang mau lah, yang mau Oh, aja yang mau. mau. Yaudah lu pilih naik gunung apa naik pelaminan sama Abun? Saat ini kayak naik gunung ya. Saat Naik gunung. ini. Naik gunung dulu. Naik gunung. Katanya kalau orang naik gunung tuh kita bisa ngelihat sifat asli seseorang gak sih? Nah. Pantesan. Pantesan. Gak harus dari naik gunung sebenarnya. Oh gak harus. Iya. Udah berapa orang yang kamu ajak naik gunung? Aku orang keberapa yang diajak naik gunung?
Saya nggak mau ikut campur ya. Ini masalah personal. Keributan itu ntar aja di pos 4 ributnya. Jangan di jauh sini. banget, Sorry. naik ojek nanti Pos 2 ke tandingnya. pos 2 naik ojek. Nah, film CDI kan udah tayang beberapa hari kan sekarang. Nah, gimana sih respon-respon penonton orang-orang ke film kalian ini? Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Aku sih selalu senang kita udah tour dari lebih dari 10 kota. Semuanya kita tuh selalu nonton dari samping kan. Dari samping untuk ngeliat reaksi penonton. Right. Alhamdulillahnya semua antusiasnya sama. Semua tepuk tangan, ketawa dan nangisnya itu sama di semua kota. Momen-momen yang sama Di gitu, momen-momen scene-scene yang sama yang kita kerja keras banget ngerjain itu scene gitu. Bahkan ada di scene dimana ini scene gregetan banget lah. Iya. Intinya Atar naik motor. Oke. Itu penonton kayak, ayo Tar gas lagi, ganti gigi, sumpah. Iya, Itu dia sih, Aku iya, juga iya, gitu iya, ya. ganti gigi. Ayo dong, cepetan Iya dong, kan? cepetan dong. Dan bener Iya. kayak tepuk tangan. Tangan. Bahkan aku kemarin banyak banget di kota-kota lain lihat cowok-cowok itu nangis. Bener. Oh. Nangis pada nangis, literally nangis. Tapi Jadi cowok benar. itu boleh nangis tahu. Boleh, Iya, boleh. Cowok itu boleh Makanya banget nonton. nangis. Jadi kalau ada Kita kota pertama kita kan, kota keduanya di Karawang. 4 cowok duduk di atas nih, berjadian. Karawang Pride bro. Empat-empatnya cowok nangis. Semuanya orang nangis, Karawang Kak. nangis orang Karawang. Serius. Aku Serius. pun gak expect Iya. gitu. Iya. Dan bahkan banyak yang mengeluarkan air matanya di tempat-tempat yang kita nggak duga, beda-beda Beda-beda. gitu. Makanya sangat-sangat bersyukur gitu, alhamdulillah. Ternyata respon penonton tuh baik, positif Baik. semua Banget ya. gitu. Tapi Ada yang kan menonton memang- 8 kali. Wow. Bener sampai ngetek kita. Sumpah. Iya tapi dia sekali nonton 20 menit. Jadi, Oh iya ditabung ya, ditabung ya. 20, besok gue nonton lagi. Besok lagi ya. 20 menit. Kirain karena Besok gue nonton suka. lagi gitu. Kirain karena Emang ditalang ditabung. apa ada ditalang-talang, diketeng-keteng. Ditabung. 20 menit hari ini. Oh iya. Sampai 8 Iya, iya. kali. Sekarang tuh masih banyak visit-visit lagi nggak sih ke bioskop-bioskop lain? Ini adalah kota terakhir, Kota terakhir. yang di luar Jabodetabek. Oke, Jadi mungkin kita terus akan lanjut di insya Allah akan Jabodetabek. Di Insya Allah, Jabodetabeknya. Oke. Seru dong tur ketemu terus. Kuliner sih Kuliner. serunya, kulineran cobain Beda-beda makanan-makanan khas. Seru banget. Gue selama di 8 kota kayak Diam, lu cuma kayak- 2 Ah, lu kota. cuma 2 kota. 2 ada kota bapak, doang. ada dua Dua bapak. kota. Ada bapak. Lu 2 kota, 2 kota. 3. Enggak, 2. Dua dia, Kak. Ya maaf Dua ya. doang. 2 kota, 2 kota. Kayaknya nggak dia emang support, nggak sayang nggak mau kayaknya. support sama filmnya. Pak, Oh, Bapak. jangan, Papa jangan, Arwes, bro, Papa bro, Arwes. bro, bro. Papa Arwes nih, Jangan, Alif bro. gak mau promo. Jangan bro. Nah, udah gitu kan kalian udah lama tuh dari reading, pre-production, sampai sekarang udah touring. Abis dari sini, gimana sih kesan kalian mau berpisah? Ya males nih gue. Itu gimana ya rasanya? Gue mau ngomong duluan bodo amat. Biar kalian terakhir. Iya silakan Alif. Buat Abun Sungkar, terima kasih banyak sudah jadi partner yang baik. Sebagai saudara maupun sebagai partner kerja, terima kasih banyak. Pesan gue buat Abun, lu jangan pernah takut lagi buat sendirian. Lu punya bakat, lu sekarang udah jadi pemeran utama. Orang-orang sudah memvalidasi itu semua. Jadi Abun yang sekarang adalah Abun yang udah lebih hebat daripada Abun-Abun yang dulu cuma nempel-nempel. Keren bro. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Respect. Kalau yang gini gue melo nih jangan. Respect, Ini ntar respect, aja lah di WhatsApp kalau yang gini. Nggak bisa cepet tau. Ayolah. Mas, Kasih ada lah. mama. Buka kuping malu. gue nih. Zara Adisti, terima kasih banyak ya. Sudah menjadi, sama Zara tuh kadang dia jadi sahabat, kadang jadi kakak, tapi kadang juga jadi adik. Adek. Jadi apa ya kalau buat Zara Adisti? Mana sah? Jangan malu-malu gitu Ah, dong. Zara Adisti, you know I love you so much. Oh. Mau sebagai Muhammad atau sebagai Alif, lu tahu gua akan selalu ada di depan lu, anytime, anything. Jadi jangan pernah takut gak punya rumah lagi. Oh. Karena kita bisa kapanpun datang kalau lu butuh kapanpun gua. That's Respect, Oh my sweet. God. That's so sweet. Aku mau ngomong ke Alif dulu. Alif dulu. Last. Alif, thank you so much for always be there for me. Dalam keadaan apapun, dia selalu jadi garda terdepan karena kita temenan juga, kita sahabatan juga sebelum syuting pun gitu. Jadi dia adalah orang yang selalu bela aku, selalu kasih aku nasihat dalam keadaan apapun. Jadi thank you banget, semoga pertemanan kita long last sampai kapanpun. Baik di depan kamera maupun belakang kamera, rasa sayang gue gak pernah berubah sama lo. Love you, love you. Nice. I love you. Nice. Tepuk tangan dulu. Aduh ini nih. Yang ini nih, yang ini FYP nih. Itu gak bisa kayak gini. Last for the best ya. Abun, Jangan ini, dia kalau di pundak ini jadi imam biasanya. Bun, Ini aku yang mau salting nih kayaknya nih. aduh. Jujur aku tuh dari kemarin udah ngomong, aduh
seneng gak seneng kita bentar lagi pulang ke Jakarta. Sebenarnya aku sangat menikmati waktu-waktu kita bareng sih. Karena kita temenan udah lama tapi baru bisa deket tuh sekarang ini. Pasti aku mau say thank you buat Abun yang udah jadi partner yang menyenangkan. Jadi teman yang peduli sama aku, yang baik, yang sayang aku, jagain aku. Semoga kita nggak lost contact abis ini. Semoga ada sesuatu yang baik di depan yang menanti kita. Damn. Amin. Amin. Aku aminin. Kalian lucu banget. Gue terakhir nih. Bentar, gue habis Google tadi nih kata-kata terima kasih yang keren. Terima kasih. 7 kata terima kasih terbaik. Boleh Gue tuh dibacain. gak pinter berkata-kata gitu. Gue tuh lebih ke action. Pinter. Pinter. Abun tuh selalu gitu, gue tuh gak pinter gini. Merendah ya? Abun selalu ngomong ke aku. Merendah untuk meninggi gitu. Abun selalu ngomong ke aku jangan pernah merendahkan diri di depan orang lain. Iya. Kamu Lu tahu selalu bilang kamu. jangan pernah kasih ekspektasi ke orang lain, tapi lu ngasih ekspektasi ke diri lu sendiri. Ayo sekarang ngomong. Ayo, Ya Abun. gue mau terima kasih sama Alif. You always got my back bro. Kayak lo selalu cover gue kalau ada sesuatu yang harus ditutupin. Enggak, maksudnya di hal yang baik, all good. All good. Juga apa ya, dia yang nemenin aku setiap syuting juga. Maksudnya ada teman bercanda karena sama Alif tuh juga reading nggak terlalu banyak. Kita juga ngobrol dikit pas reading. Kita baru dekat setelah proses syuting gitu. Jadi serius. Bahkan sampai sekarang juga ya dekat-dekat aja. Tapi gue nggak tahu lu bisa lontarin hal-hal seperti tadi. Gue juga agak kaget, Liv. Iya. Kayak thank you so much buat Alif. Thank you juga buat abang-abang itu, gue yang gak tahu siapa. Thank you juga. Itu teman saya. Iya. Itu main petaka Gunung Gede, coy. Nah, mantap. Lanjutin dulu. Ya intinya gue mau terima kasih karena selalu ada, selalu jadi teman ngobrol yang asik buat gue. Selalu nutup-nutupin hal-hal yang buruk dari gue karena gue tahu gue banyak salahnya, gue banyak kurangnya. Jadi thank you so much Alif. Zara Adisti. Straight to the point banget nih Alif nih. Kalau buat Zara, sumpah gue gak bisa nih kalau buat Zara nih, asli. Ada ibunya juga soalnya nih jadi kayak top. Tante boleh madep sana dulu gak Tante? Aman. Jangan dibisikin apa-apa, jangan Enggak. dulu. Enggak. Apaan sih? Gini, udah aman. Ya kurang lebih sama, pengen terima kasih juga. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk cerita-cerita hangatnya, terima kasih untuk berani untuk sharing sama aku, udah mau open sama aku. Gua nggak expect kamu mau se-open ini sekarang. Karena kita dari umur 15 tahun ya sebatas kayak teman ngobrol biasa aja. Ada kesel-keselnya, ada happy-happynya. Mungkin kesel lebih banyak waktu itu, cuman kalau sekarang lebih banyak sayangnya. Kayak sayang kalau nggak dilanjutin pertemanan yang baik ininya gitu. Kayak pertemanannya sayang kalau nggak dilanjutin. Iya, karena Zara ini orang yang kuat ya. Dia orang yang bisa bounce back gitu. Iya. Itu yang aku contoh juga, kayak kalau aku punya masalah pasti aku bisa belajar dari dia gitu. Kayak dia tuh punya naturalnya tuh bounce backnya bagus banget gitu. Kayak Ara juga gak sih di Iya, film kayak itu? Ara. Kayak dia bisa ya bounce back dari situasi kayak gitu tapi dia masih ikhlas aja gitu. Bener, nah dia tuh punya ketenangan itu sebenarnya. Kalau dia bilang dia berusaha untuk cari ketenangan saat memeranin Ara, menurut aku dia udah punya ketenangan itu gitu. Tinggal diolah lagi dengan orang yang bener aja. Aku mau ingetin buat pilih temennya harus bener, circle-nya harus bener, karena circle yang ngebentuk kita. Aku pernah bilang ke dia, semua manusia itu tanpa disadari terbentuk oleh orang-orang dia temuin. Betul. Bener. You are your environment. Bener. You are your friends. Makanya aku mau ingetin untuk pilih teman yang benar. Kamu sekarang temennya. Iya, kalau kamu nggak punya Kayak teman, nggak bertiga, promonya kayak nggak bertiga. Kayak nggak turnya kayak nggak bertiga jadinya. ya kalau butuh orang buat ngobrol, kalau Alif lagi nggak ada, boleh aku jadi teman ngobrol yang akan jadi pendengar yang baik dan akan selalu seperti itu. You always do. Jadi nih mam, asli dah. Jadi ini Kalau benar. tadi Zara bilang semoga ada hal indah yang terjadi di depan nanti, maka aku akan usahain itu. Amin. FVP. MC, gue MC. Aman. Jadi kita open endorsement. Woi, jangan langsung ke bisnis. Langsung. gitu. Kita butuh sponsor nih buat nikahan Nih nih. kita pelukan dulu bertiga pelukan. Ay, cute. Ikut. Ini nanya gak sih penonton? Boleh. Tapi sebelum itu,
gue punya challenge. Allah. Jadi kalian bisa coba sebutin satu dialog kalian di film tapi pakai bahasa Sunda. Kasar nih, misalnya kasar nih. Tenang naon? Aing Malaysia. Aku bukan orang Sunda. Ya itu makanya challenge. Tapi bisa bahasa Sunda Tapi sedikit. Cuman kasar Dari Bogor mah. Bandung kan ceritanya filmnya. Iya, Ya, Bandung iya. Cianjur. Coba kita dialog-dialog kita yang itu. Yang mana? Yang kita mana? suka challenge penonton tapi pakai bahasa Sunda. Sumpah gimana caranya itu? Oke, coba ya. Coba ya, Oke. coba ya. Atar, apa orang yang mana dia pertemukan? Hanya untuk dipisahkannya. Maksudnya naon teh? Maksudnya naon teh? Siga ningali kabayan jang. Maksudnya naon? Isuk. Isuk. Ayah nurek datang ngelamar orang. Tah orang eta teh pilihan bapak aing. Pasti bahasa Sunda yang halus. Bapak Abdi, Bapak Abdi. Bapak aku, Bapak Abdi. Iya. oke. Tapi Abi hayangna maneh nu jadi orang pertama nu saya udah susah nih kasih challenge-nya nih. Luka hiji. Nu kahiji datang Ka imah urang. ka imah urang. Ara cak indung orang. Ulah ngomongkeun takdir teh heula sebelum kita teh menyelesaikan doa dan ikhtiar kita. Anjing. Soklah isukan urang bakal ke imah maneh. Insyaallah. Oke, udah. Nah, tinggal ini Tinggal Mamat. Mamat. Ketawa lu paling kenceng Yang tadi. memantaskan diri dong, yang dialog itu dong. Gua dulu ya. Apa? Mat. Urang teh hayang eta ngamantaskan diri. Memantaskan diri. Ya. Rek hayang belajar. Nya hayang belajar urang. Hayang diajar. Nya Hah, mana teh datang pada guru yang pas. Mantap. Mama teh punya ilmu kehidupan. Nama ilmunya teh memataskan diri. Nice. Malu ih, jelek ih. Udah Sekarang ini. kakak nge-MC pakai bahasa Jawa. Karena lagi di Jogja. Emoh. Gak bisa lagi seriusan, aku gak bisa bahasa Jawa sama sekali. Pakai bahasa Inggris berarti. Easy. Alright. Tapi kalian tahu aku lahir di New Zealand gak sih? New Zealand. Aku lahir di New Zealand. Oh, Jadi man. first language aku bahasa Inggris sebenarnya. Same shit. Same shit, bro. bro. Type shit, bro. Type shit, bro. It's gotta be this, bro. You okay, bro? No, you got it's British, bro. British. I'm sorry. British? Oh, British Yes. dari Manchester berarti. Has anybody want to question with me? Hey. Asking something? Wanna ask me? Oke, jadi teman-teman ada yang mau bertanya untuk 3 case ini dan kalau ada yang mau bertanya kita bakal kasih goodie bag juga. Kenalin nama aku Emerald. Amera? Emerald. Emerald. Emerald, nama aku Emerald. Dari Surabaya. Dari Dari Surabaya. Universitas Dinamika. Wow. Kesini buat Jav. Iya. Atau buat cinta Buat dalam kita dalam ikhlas. ikhlas. Kebetulan lewat tadi ngeliat ada Abun sama Zara. Pengen tahu aja. Ngomong-ngomong soal memantaskan, gimana kalau kita yang nemenin dia selama memantaskan diri, kita yang sabar menunggu, tapi ketika sudah pantas dan siap, dia lebih milih orang lain dan ninggalin kita. Wow. Gimana kalau misalkan kita yang udah siap-siap memantaskan diri dan segala macam kita nungguin nih, tapi orang itu tidak datang-datang buat kita. Oh. Kita harus Gua gimana? dulu. Gua dulu. Belum waktunya. Silakan. Kalau Mamat belajar dari salah satu kalimat yang dibilang sama Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Nice. Umar bin Khattab pernah bilang segala sesuatu yang buat kita tidak akan pernah terlewatkan dan segala sesuatu yang terlewatkan berarti memang itu bukan buat kita. Benar. Jadi santai aja. Chill aja. Chill aja. Chill Pengalaman aja. Gimana pribadi. ya? Apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Betul. Kita harus selalu berbaik sangka sama Allah. Yakin aja kalau punya tujuan, yakin. Karena pasti ada hasil yang luar biasa dari penantian kamu. Makanya film ini ngajarin buat kita mengejar ridho sang penciptanya. Maka nanti ciptaannya akan datang buat kamu. Gitu. Luar biasa. DM Instagram. Luar Terus yang lain? biasa. DM. Makasih ya Meral pertanyaannya. Terima kasih, Oke, next ke pertanyaan Kang Abay mau nanya nggak Kang Abay? Bukan apa ini? Mirip lagi. Bukan. Ini bukan Itu Kang Teni Abay. juga yang pakai kacamata Teni ya? Bukan. Asik. Majuan aja Bang. Boleh Sini, nggak kedengeran kenalan suaranya. dulu namanya siapa?
Kenalin nama aku Shauki. Shauki. Ya. Shauki. Mau nanya tentang ini, tentang filmnya nggak apa-apa ya? Boleh dong. Dalam waktu syuting itu yang paling sulit di scene siapa ya? Maksudnya itu ngeteknya berkali-kali ya. Oke. Scene yang paling sulit Sintayong. Waduh. Karena dia ngebangun timnas dari awal. Ya, mau nanya itu. Timnas mulu Mas Zen dari kemarin nih. Oke, boleh. Terima kasih Bang Terima Shauki. kasih pertanyaannya. Tadi satu-satu kali ya. Satu-satu ya, karena semua orang punya challenge-nya masing-masing dong harusnya. Oke. Lu Liv ada nggak? Kalau Kesulitan. Mamat, gue sendiri sih scene paling sulit ya itu yang kita sering bilang. Jadi Pak Fajar Bustami adalah director yang tahu batasan mana dari talentnya. Dia nggak pengen talentnya cuma ada di level segini, karena dia tahu talentnya bisa lebih lagi. Dia dan nge-push ke Pak Fajar suka maksimal banget gitu. nge-push kita pribadi, terutama kalau saya, Pak Fajar pernah bilang kita punya komik, gue pernah punya komika banyak yang lucu tapi yang actingnya natural gue masih belum pernah nemuin. Dan dia nge-push gue selama syuting sampai ada di titik dimana nggak ada di skrip, tapi Pak Fajar mau Mamat nonton Atar nyanyi dan nangis gimana caranya. Nah itu menurut gue scene paling berat karena seharusnya gue nangis ada Atar dan Aranya, tapi Atar dan Aranya udah istirahat tidur di base camp. Jadi ya saya kerja sendiri sih. Jadi Kita nggak sesolid gak itu ada sih yang sebenarnya. mancing ya sebenarnya ya. Tuh kayak gini, mereka punya Bukan. dunianya sendiri. Kita bisa jelasin. Saya tuh capek atuh Nah, kita meni. syuting bertiga, gue bisa capek sendiri. Meni aing teh capek. Weh. Nih sahabat yang gak pengertian tuh Yang gini. nggak pengertian, ini nggak pengertian. Ya mah. Baru terima kasih orang terima itu- kasih. Jadi Orang gue tuh yang salah, pengertian. Gaslight jangan- girl boss. Waduh gaslight. Enggak sebenarnya itu enggak, karena itu harusnya adegan itu tidak ada ya. Jadi seharusnya emang abis shot terakhir kita semua udah istirahat, tapi Pak Fajar pengen challenge itu dan pengen kamu mengeluarkan Yes. lebih Sesuatu. lagi. Tapi itu Iya. penting banget dan gak sih alhamdulillah karena untuk tantangan Pak ceritanya. Fajar scene itu bisa berjalan, saya keluar jadi nangis prilly waktu itu yang Nangis Prilly. mata Dari kanan kanan. mata kanan Oh, gitu. tak kanan. Namanya Alhamdulillah. nangis prilly itu. Nangis prilly. Berapa tetes? 13. Oke, thank you. Kalau dari Zara? Kalau dari aku scene yang paling sulit mungkin kalau aku jawab yang di taman Oh, di taman. itu karena skripnya diubah sebelum kita take banget. Wow, Sebelum kita take banget, dan itu adalah scene yang sangat panjang. betul. Dialognya itu pesannya penting follow-follow banget juga. ya. Aku sama Abun agak kaget tuh. Pas dapet skrip baru, waduh ini kalau salah bawainnya gimana, belum emosinya juga berat banget. Betul. Jadi buat aku itu scene yang paling susah dan memorable buat aku. Pergantian skenario tuh lucu aja, bisa ada setiap harinya ada gitu. Serius. Yang sebenarnya bagus buat filmnya. Iya, Jadi iya. buat mempermanis filmnya, dan terbukti saat nonton filmnya di bagian-bagian yang diganti emang menjadi Lebih manis, ngena gitu. Lebih bagus banget. Weh. Mario. Bang Ada Aryo. Pak Aryo di sini, beliau yang nyuruh kita buat nyanyi nih. Sini bertamu. Boleh. Bisa coba. Bun sini Bun. Boleh dong, kenalin dulu namanya dan Boleh, peran Bang. di Cinta Dalam Ikhlas. Oke, nama saya Haryo. Saya komposer penata musik di Cinta Dalam Ikhlas. Yang bikin Oke. filmnya makin manis. Pertemuan pertama. Kok gak cocok ya kalau gua? Gak cocok ya? Kalau Abun? Musik-musik Cinta Dalam Ikhlas tuh ngena banget, apalagi yang satu scene itu yang di Mamat kalau spoiler gak ya? Film apa nih? Gak Yang apa-apa. mana, yang mana, Gak yang apa-apa. mana? Coba Udah sebut tayang, aja. udah tayang. Yang di tangga itu loh, yang di tangga kamu ngelihat itu pertama kalinya. Itu musiknya tuh Real. feel-nya tuh langsung kayak Oke, gila. thank you banget. Terima kasih banget ya. Makasih ya Bang ya. Kalau nggak ada abang, lagu kita nggak ada lagunya Bang. Kacau. Cuman bersenandung kita beatbox. Udah. Makasih Bang Aryo ya. Thank you. Tapi bener, musik berarti. nih penting Tapi banget kan. Bang, Penting banget. inspirasi pas dapat oke, Cinta Dalam Ikhlas nih gini, nulis kan, kompos. Inspirasinya dari mana Bang? Karena banyak yang bilang di TikTok lagunya deep banget, relate. Yang mana nih? Musik yang mana nih? Yang Abun dan Zara. Semuanya deh, semuanya. Ada 15 tahu kalau semuanya. Gak apa-apa. Satu-satu aja, satu-satu. Prosesnya nih perlu dibuka nih rekaman-rekaman kita. Buka aja sih kata Wah, aku. boleh. Boleh. Tadinya tuh mau ada apa namanya unsur-unsur Cianjur atau Bandung gitu. Cuma begitu ngelihat looks-nya kayaknya sisi modernnya, elegannya harus
lebih harus lebih naik nih. Ini kayak drama-drama Korea gitu kan. Oh, drama Korea berarti drama Korea salah sih. satu Tapi inspirasi. gue penasaran Salah ya. satunya. Kayak misalkan scene by scene gitu. Lu nambahin kayak instrumen-instrumen yang bikin dalamnya tuh gimana sih Bang? Kayak tahu naruhnya di sini gitu. Misalkan Apalagi scene-scene pas yang pertama kali mereka ketemu lagi jalan berdua di taman, itu ketolong sama ininya banget. sama lagu-lagunya Benar, sampai benar, instrumen-instrumennya itu cara tahu tempatnya di situ itu gimana Bang? Kalau gue kompos itu biasanya tema besarnya apa? Jadi tema besar itu ada di keluarga. Jadi scene awal itu tema besar tuh. Iya. Ya itu tuh tema besar. Habis itu tema Atar dan Ara. Nah, tema Atar dan Ara itu excerpt sedikit, ngambil sedikit dari soundtrack yang Cinta Kehilangan. yang kalian Kehilangan. Cinta Kehilangan. Itu ngambil sedikit dari situ, jadilah tema musik Atar dan Ara. Oke. Nah, habis itu ada satu tema lagi, Mamat khusus. Oh iya, Mama khusus. Mamat khusus Iya. temanya. Ada Untuk lagunya Mamat sendiri. punya Lihat. Punya. Treatment khusus. Kalau Khusus. nanti searching di Spotify soundtrack scoring Cinta Dalam Ikhlas itu ada Mamat Mamat. urutan 40. Banyak Kan cuman 40 terlalu bawah itu. Iya. 39. Tetap Sembilan masih- sama, beda satu doang. Ranking 2 terakhir berarti. Ini film apa series lagunya sebanyak itu? Ada 40 track beneran. Oh Beneran ada Beneran di Spotify 40 ada 40 track. Lu enggak tahu? Serius. Tahu gua. Tahu gua. Gila. Tapi pas penempatan Mamat di 40 gua sakit sih. kurang respect. Iya, gua. Emang Zara sama Abun tuh penyanyi bukan sih? Bukan. Sebenarnya ini baru pertama kali nyanyi apa gimana? Aku pertama kali nyanyi dan langsung ngisi soundtrack film, coba bayangin, Bro. Wow, dan peran utama juga. Iya, jadi banyak yang pertama di sini. Pertama main film debut jadi peran utama, ngisi soundtrack. Pertama sayang sama Lon main juga pertama di sini. Iya. Jadi kayak Iya. Ya Terus udah aja, coba Bu, lah. Terus aja. Langsung lah nyanyi berdua dikit. Gak tapi- bisa, gak Tipis-tipis lah. Keren loh. Berjalan, Workshop langsung jadi. berlari. Coba Ayo, lah Bun. nyanyi dikit Tuh, ya nggak? Zara Nyanyi nggak dikit bisa. nggak? gua gak bisa. Zara sama Abun Ini nyanyi ada nggak autotune berdua? nggak di sini? Ada Autotune dulu, naikin autotune-nya. Reve aja. Reva tinggi banget. Om tahu kan suara saya Iya, auto Om juga tahu saya gimana suaranya. Takdir yang Ya kau udah beri. Mamat. Ya lu aja sendiri kok enggak yang nyanyi. Ayo bisa. Udah, makasih. Satu. Ayo bisa. Pandangan pertama deh, pandangan pertama. Gak, kalian kan belum pernah nyanyi live ini. Ini karena ini kan kota terakhir kita di luar Jabodetabek. Jauh-jauh Kasih dong. dari Surabaya, Yang dari mana? Spesial ini. Ya, bisa kan? Semua datang. Ya Allah. Gua suara tiga, gua suara Jeff tiga. ini buat ngelihat Abun dan Zara duet loh sebenarnya. Ya Allah sumpah dah. Takdir yang kau beri, yang gitu. Itu tinggi banget. Itu mah kasihan, gua kasihan jadinya. Yang deep banget. Satu. Yang awalnya aja deh berjalan tadi itu. Aku duluan dong. Langsung Aku duluan, berdua aku aja. duluan. Wah, Coba. gimana bangun rumah tangga. Liriknya apaan sih? Berlalan, berlari, hati tertindih. Kalau gue yang nyanyi. Nah, abang mantin dulu, gimana nadanya? Siap. Berjalan, Kamera. Berjalan, Muter, berjalan dong CFD. berlari, Jangan di hati tertindih. Aku kan nadanya nggak nyampe. Sulit tapi harus aku apa? Putuskan. Eta pisan. Jalanmu, jalanku belum sempurna. Damn. Itu kan kebalik bagian kita itu kebalik. Udah ya, aman ya. Oke. Yes. Bagus banget. Takdir yang kau beri. Anjay. Silakan Liv. Depan. Kenapa pas gua pada begitu sih? Gue ambil gitar apa? Jangan. Makin serius saya jadi bingung. Oke, keringetin saya. sekarang pertanyaan terakhir nih Q&A kita. Nama aku Alda. Jadi ini kan tadi Kak Zara sempat mention kan kalau pemikiran Kak Zara tentang pernikahan kan berubah setelah syuting ini, ya kan? Jadi aku pengen tahu pendapat Kak Alip, Kak Zara sama Kak Abun. Aku pengen tahu pendapat kalian tentang kan sekarang banyak kasus-kasus kan pernikahan, masalah dalam rumah tangga gitu. Aku pengen tahu sih pendapat kalian tentang itu dari Kak Alip sama Kak Abun kan sebagai cowok, terus Kak Zara sebagai cewek. Tentang kasus-kasus pernikahan yang marak. Oh iya. Oke. Nah, gimana tuh tanggapan kalian tentang itu? Lagi ramai. Kalau dari point of view cowok dulu kali ya. Boleh. Ini dari pikiran anak umur 21 tahun aja ya. Yang pengen menikah di umur 25 tahun. Lagi-lagi tentang kesiapan secara mental,
kesiapan secara finansial, juga kesiapan secara agama gitu. Jadi emang harus dibarengin semuanya. Jangan nikah karena ingin, tapi karena emang ini tuh tujuannya harus jelas gitu. Betul. Karena kan nikah ini ibadah yang panjang kan. Selamanya kan harusnya. Selamanya. Jadi harus disiapin dengan matang-matang gitu. Itu dari point of view laki-laki yang ingin menikah nantinya. Sangat disayangkan ngelihat kasus-kasus kemarin tuh, mungkin gak semua orang atau anak-anak muda kayak aku jadi pengen menikah ngelihatnya. Aku tadinya tuh jadi takut banget menikah karena aku takut dapat pasangan yang manisnya pas pacaran, ketika sudah menikah dia berubah. Karena banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab setelah menikah. Itu biasanya mereka menikah hanya karena satu sama lain, benar, hanya karena suka, hanya karena cinta, pengen menikah karena biar bisa berduaan di rumah, hanya sesimpel itu. Aku setuju sama Abun, ketika menikah itu harus siap dari segala sisi, harus, itu yang kita ajarkan di film ini juga, memantaskan diri dulu, harus siap dulu dari segi semuanya, dan menikahlah karena tujuannya untuk beribadah. Ada beberapa teman-teman aku akhirnya memutuskan nikah muda dan diakhiri dengan hal-hal yang akhirnya kita tidak sesuai ekspektasi lah. Setelah aku sadarin, kita diskusi, ternyata anak muda zaman sekarang banyak yang berusaha jujur sama orang lain tapi lupa jujur sama dirinya sendiri. Nah, menurut aku kita mulai sekarang ketika dapetin sesuatu, karir, pasangan, pencapaian, jujur sama diri kita sendiri. Yang kita lakuin ini berdasarkan validasi orang, berdasarkan pembuktian, atau memang kita tulus. Betul. Karena kadang kalau kita udah jujur sama diri kita sendiri, kita akhirnya nemu kok jawabannya, cuma kadang kita denial aja. Nah, menurut gue jujur dulu sama diri lu sendiri sebelum lu jujur sama orang lain, baru lu jujur sama orang yang mau lu nikahin dan lu jaga sampai akhirat gitu. Mantap. Keren. Kan ini dari yang masih. Tapi nonton Cinta Dalam Ikhlas. Yes. Insya Allah nggak akan takut menikah, malah pengen cepet-cepet nikah kayak aku. Ya. Iya. Karena menurut gua ketika lu nonton Cinta Dalam Ikhlas, lu keluar dari bioskop lu akan jadi orang kayak, hah, ya udahlah, jalan aja jalan. Iya. Iya. Ada ekspektasi apa? Nggak ada, udah jalan aja, ridho pokoknya gitu. Kayak aku kemarin bilang, menurutku semua orang yang keluar bioskop setelah nonton Cinta Dalam Ikhlas, minimal mereka punya pemikiran, oh gue harus ini, oh gue harus melakukan ini, harus melakukan perubahan ini, karena itu semua terjadi di kita yang mainnya. Luar biasa. Iya gak? Gitu, keren. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan terakhir untuk semuanya ya. Oke. Jadi kenapa harus nonton film Cinta Dalam Ikhlas? Satu-satu dari komposernya dulu dong. Karena musiknya bagus, enggak? Musiknya bagus banget, iya. Enggak, ceritanya penuh dengan makna, flow ceritanya enak, ringan, buat keluarga, buat semua umur bisa diterima, dan ya itu lagi pesan-pesan moralnya banyak. Film ini mengajarin banyak hal juga buat kita sebagai pemainnya. Kita jadi bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi untuk kedepannya, tentang pengendalian diri, pengendalian emosi, cara kita berpasrah kepada Allah. Kadang kan suka kesel kan sama apa yang udah dikasih, padahal sebenarnya kita harusnya bersyukur aja, ikhlas, ridho. Dengan cara kita juga ada doanya, udah ada usahanya, ada ikhtiar, ada tawakal. Jadi banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapetin dari film ini gitu. Apalagi buat Gen Z atau yang lagi bingung mau ngapain, di hidupnya, ini tuh hidupnya mau ngapain ya gitu. Yang bingung mau nikah atau enggak. Bener, makanya dengan film ini insya Allah pesan-pesan yang kita sampaikan akan tersampaikan dengan baik insya Allah gitu. Film ini itu bukan cuma mengajarkan soal cinta, tapi film ini itu insya Allah tujuannya mengajarkan tentang perubahan seseorang yang berjuang untuk masa depannya. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung gimana sih cara mencapai mimpi kita, kalau udah mau nyerah, nontonlah film ini. Insya Allah akan terbuka mata dan hatinya. Dan film ini mengajarkan ketika kita ikhlas akan berakhir bahagia. Buat teman-teman yang masih ragu dan belum nonton Cinta Dalam Ikhlas, kita dari cast dan semua production house pengen bilang bahwa Cinta Dalam Ikhlas memang drama religi, tapi dia adalah film yang bisa dikonsumsi sama semua agama, semua umur, semua kalangan, semua lini ekonomi. Karena kita udah nemuin di kota-kota lain. Kita kemarin di Kediri kita nobar sama beberapa teman-teman yang agamanya non muslim.
Kita datang juga ke Tulung Agung, kita ngeliat ada sekeluarga bawa anak kecil, bahkan anak remaja yang orang tuanya pengen ngajarin nih kalau kamu SMP, SMA, mau kenal sama pasangan, belajar dari film ini. Betul. Jadi buat kami pribadi pengen bilang bahwa film ini menjawab beberapa keraguan-keraguan orang di zaman sekarang. Dan kenapa harus nontonnya di bioskop? Karena teman-teman banyak sekali yang nontonnya di TikTok, tapi penasaran pengen nonton di bioskop, udah yang di TikTok report, berangkat ke bioskop, kita ketemu di bioskop sama Bagus Kes bareng-bareng. guys, luar biasa. Jadi sekarang masih bisa ditonton di bioskop ya? Masih dong. Jadi jangan lupa nonton Cinta Dalam Ikhlas di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kita tunggu review-review terbaiknya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.